Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Yudana Wira Saputra, NPM 2106020126. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT NIDN 11260580001. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi sistem bilangan real. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan real. Himpunan bilangan terbagi ke dalam beberapa kelompok. Perhatikan gambar berikut. Di sini dapat kita lihat yaitu bagan dari bilangan-bilangan. Yang pertama yaitu susunan pertama, bilangan kompleks, kemudian bilangan real terbagi lagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Dari bilangan rasional terbagi lagi menjadi bilangan bulat, kemudian diturunkan lagi menjadi bilangan asli. Himpunan bilangan terbesar adalah bilangan kompleks, yang memuat di dalamnya himpunan bilangan real. Dalam himpunan bilangan real memuat himpunan bilangan lain, yaitu himpunan bilangan irasional dan bilangan rasional. Dalam himpunan bilangan rasional memuat himpunan bilangan bulat dan bilangan asli. Dalam menyatakan himpunan bilangan, biasanya digunakan simbol. Simbol yang biasanya digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan adalah sebagai berikut. Himpunan bilangan asli dinotasikan dengan N. Himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan Z. Himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan Q. Himpunan bilangan irasional dinotasikan dengan I. Himpunan bilangan real dinotasikan dengan R. Himpunan bilangan kompleks dinotasikan dengan C. Yang pertama yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan bilangan yang terbentuk dari bilangan real dan imajiner, seperti akar dari negatif 1, dan biasanya dinyatakan dengan notasi Z, serta dituliskan sebagai Z sama dengan A plus IB. Kemudian yang kedua yaitu bilangan real. Nama bilangan real mulai diberikan setelah dipelajarinya bilangan imajiner. Bilangan real dibagi menjadi dua bagian, yaitu bilangan rasional dan irasional. Yang pertama, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 1/3, 2/4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk A per B, seperti bilangan akar 2, elemen, dan pi, serta lain sebagainya. Contohnya yaitu bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, ada juga pi itu kan 22/7 atau 3,14. Jadi itu termasuk bilangan irasional. Sedangkan untuk 1/3, 2/4, dan seterusnya itu bukan termasuk bilangan irasional, melainkan termasuk bilangan rasional. Kemudian yang ketiga yaitu bilangan bulat. Dalam himpunan bilangan rasional terdapat himpunan bilangan bulat, seperti contoh berikut, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan asli. Dalam himpunan bilangan bulat terdapat himpunan bilangan asli, seperti contoh berikut,
yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dapat simpulkan yaitu bilangan asli yaitu merupakan bilangan positif yang dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Sedangkan bilangan bulat itu yaitu dari bilangan negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi termasuk bilangan bulat. Sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi binar, penjumlahan, dan perkalian yang memenuhi aksioma berikut. Aksioma lapangan. Pada aksioma lapangan mengatur berbagai sifat aljabar bilangan real, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A. Sifat komutatif ini merupakan sifat pertukaran. Jadi misalnya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Dan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Jadi cuma dibolak-balik saja. Kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. A plus kali B plus C sama dengan A plus B kali plus C sama dengan A plus B plus C, dan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Kemudian yang ketiga yaitu sifat distributif. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C untuk setiap A, B, C di real. Maksudnya di sini yaitu sifat distributif ini yaitu kita kalikan itu dengan kali, disebut perkalian pelangi, yaitu dengan cara mengalikan A kali B kemudian A kali C. Itu disebut dengan perkalian pelangi. Kemudian yang keempat yaitu identitas. Untuk setiap A di real terdapat 0 di real memenuhi A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dan terdapat 1 di real sehingga 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Kemudian yang kelima yaitu inverse. Untuk setiap A di real terdapat negatif A di real sehingga A plus negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan 0. Dan untuk setiap A kecuali A sama dengan 0 di real terdapat 1 per A di real sehingga A kali 1 per A sama dengan 1 per A kali A sama dengan 1. Kemudian aksioma urutan. Mengatur bilangan positif, negatif, relasi lebih kecil, relasi lebih besar, persamaan, pertidaksamaan, dan ketaksamaan. Bilangan real memenuhi sifat berikut. Yang pertama, dikotomi. Jika X dan Y merupakan bilangan real, maka tepat satu di antara berikut ini yang berlaku. X lebih dari Y, X sama dengan Y, atau X kurang dari Y. Kemudian yang kedua, ketransitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Kemudian yang ketiga, yaitu penjumlahan. X kurang dari Y jika dan hanya jika X plus Z kurang dari Y plus Z. Kemudian yang keempat, yaitu perkalian. Misalkan Z lebih dari 0, maka X kurang dari Y. Jika dan hanya jika XZ kurang dari YZ. Dan untuk Z kurang dari 0, maka X kurang dari Y jika dan hanya jika XZ lebih dari YZ. Kemudian aksioma kelengkapan. Mengatur sifat korespondensi satu ke satu antara bilangan real dan garis lurus. Sifat kelengkapan ini menyatakan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang
terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil atau supremum, dan setiap himpunan bagian tak kosong dari real yang terbatas di bawah mempunyai batas bawah terbesar atau infimum. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari bilangan real. Yang pertama, soal pertama yaitu ini terdapat pengoperasian penjumlahan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Soalnya yaitu 1/5 ditambah 3 2/7 sama dengan penyelesaian. 1/5 tambah 3 2/7 sama dengan 1/5 ditambah, ini untuk pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa dengan cara kita kalikan 3 dikali 7, kemudian kita tambah 2/7. Jadi 1/5 ditambah 3 kali 7, 21 ditambah 2 sama dengan 23/7. Kemudian kita kali silang 1 dikali 7 tambah 23 dikali 5 per, kita kalikan sama-sama penyebutnya 5 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 23 kali 5 yaitu 115 per 5 kali 7 adalah 35. Jadi sama dengan 7 tambah 115 yaitu 122 per 35. Ini bisa disederhanakan lagi yaitu ke pecahan campuran. 122 kita bisa bagi 3, sisanya yaitu 17/35. Jadi hasilnya 3 17/35. Kemudian soal yang kedua yaitu ini berupa soal cerita. Sebuah toko baju ada memberikan diskon sebesar 25% untuk semua produk. Jika kita berbelanja senilai 800.000, berapa kita harus membayar? Jawab. Pertama kita hitung dulu diskonnya, yaitu diskon yang diberikan 25% dikali harganya yaitu senilai 800.000. 25% ini sama dengan 25/100 dikali 800.000. Hasilnya 200.000. Jadi diskonnya yaitu 200.000 rupiah. Jadi yang kita harus bayarkan yaitu sebesar harganya senilai 800.000. Kemudian dikurangkan dengan diskonnya sebesar 200.000. Jadi harga yang perlu kita bayarkan yaitu sebesar Rp 600.000. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini juga soal cerita. Sebuah koperasi sekolah membeli 5 lusin buku seharga Rp150.000. Jika harga jual sebuah buku Rp2.800, maka persentase keuntungan yang diperoleh koperasi tersebut adalah, jadi di sini kita akan menghitung berapa persentase keuntungannya. Yang pertama yaitu kita cari dulu harga jualnya yaitu 2.800 dikali 12 kali 5. 12 ini yaitu diambil dari satu lusin. Satu lusin itu sama dengan 12. Karena di sini 5 lusin, jadi 12 dikali 5. Jadi 2.800 dikali 60. 60 buah buku. Jadi hasilnya yaitu Rp168.000 untuk harga jualnya. Kemudian kita mencari untungnya terlebih dahulu. Untuk mencari untung kita dapat menggunakan rumus harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 168.000 kita kurangkan dengan harga beli yaitu 150.000.
Jadi untungnya sebesar Rp18.000. Kemudian karena soalnya meminta kita untuk mencari persentase, jadi kita cari persentase keuntungannya. Persentase keuntungan dapat kita cari dengan rumus untung dibagi harga beli dikali 100%. Kita masukkan angkanya, untungnya Rp18.000 dibagi harga belinya Rp150.000 dikali 100%. Jadi persentase keuntungannya yaitu 12%. Ini daftar pustaka yang saya peroleh. Sekian, terima kasih.